Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kami dari kelompok 5 perpajakan kelas 3A D4 akuntansi yang beranggotakan Amanda Anindya, Apriliani Wirheni Putri, Ayu Efrianti, Ocha Amartia Audes, dan Yola Anjani. Kali ini kami akan membahas tentang pajak bumi dan bangunan P2. Ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas kali ini. Pengertian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 dalam Perda PBB yang kedua adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek dan objek PBB P2. Subjek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang termasuk ke dalam pengertian bangunan adalah A. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan serta hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Yang kedua yaitu jalan tol. Yang ketiga kolam renang. Yang keempat pagar mewah. Yang kelima tempat olahraga. Yang keenam gelanggang kapal atau dermaga. Yang ketujuh taman mewah. Yang kedelapan tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas pipa minyak, dan yang terakhir yaitu menara. Selanjutnya, kita masuk kepada bukan objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Apa aja sih yang bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan? Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Dan yang kelima adalah objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Materi ketiga yaitu tarif dan perhitungan pajak PBB P2. Sebelum masuk ke tarif, saya mau menjelaskan mengenai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti yang pertama, dasar penetapan NJOP bumi yang terdiri dari letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, dasar penetapan NJOP bangunan yang terdiri dari bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disingkat dengan NJOP TKP. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda.
Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai 12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Nilai jual kena pajak atau NJKP. Nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2002, besarnya NJKP adalah yang pertama, objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan sebesar 40% dari nilai jual objek pajak. Yang kedua, objek pajak lainnya yang terdiri yang pertama sebesar 40% dari NJOP apabila NJOP sebesar 1 miliar atau lebih. Yang kedua, sebesar 20% dari NJOP apabila NJOP kurang dari 1 miliar. Dan biasanya dari kedua tersebut tidak diberlakukan lagi karena adanya perubahan peraturan. Peralihan PBB P2 dilihat dari perbandingan antara Undang-Undang PBB dan Undang-Undang PDRD dapat disimpulkan yang pertama, saat ini tarif PBB adalah tunggal yaitu 0,5% ketika dikelola oleh Pemda, maka tarifnya paling tinggi 0,3% sesuai dengan Undang-Undang PDRD. Yang kedua, NJKP, 30% atau 40% tidak diberlakukan lagi. Yang ketiga, NJOP-TKP ditetapkan paling rendah 10 juta, yang saat ini ditetapkan setinggi-tingginya 12 juta. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungan PBB P2, di mana soalnya yaitu wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa bumi seluas 1000 meter persegi dengan harga jual 2.500.000 per meter persegi, bangunan seluas 800 meter persegi dengan nilai jual 2.500.000 per meter persegi, taman seluas 3.000 meter persegi dengan harga jual 750 per meter persegi, pagar seluas 500 meter kali 1,5 meter dengan nilai jual 500.000 per meter persegi. Pertanyaannya, berapakah besar pokok pajak terutang si wajib pajak A? Nah, di sini ada penyelesaiannya, di mana besar pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, NJOP bumi, yaitu 1000 meter persegi dikali 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Kemudian kita cari NJOP bangunan yang terdiri dari bangunan 800 meter persegi dikali 2.500.000 sama dengan 2 miliar. Kemudian taman 3.000 meter persegi dikali 750.000 sama dengan 225 juta. Pagar yang seluas 500 meter dikali 1,5 meter dikali 500.000 sama dengan 375 juta. Kemudian total NJOP bangunan adalah 2.600.000.000. Didapatnya dari bangunan 2 miliar, taman 225 juta, dan pagar 375 juta. Jumlah NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5.100.000.000, di mana dapatnya tadi yang bumi 2.500.000.000 dan NJOP bangunan 2.600.000.000, maka hasilnya 5.100.000.000. NJOP TKP kan tadi setinggi-tingginya 12 juta. Jadi NJOP KP-nya 5.100.000.000 dikurang 12 juta sama dengan 5.088 juta. Tarif pajak efektif ditetapkan dalam peraturan daerah adalah 0,3%. Maka PBB P2 terutang sama dengan 0,3% dikali 5.088 juta, hasilnya 15.264. Pembayaran dan pelaporan pajak bumi dan bangunan P2. Dalam pembayaran PBB P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara berikut. Yang pertama, pembayaran melalui petugas. Yang kedua, pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk. Yang ketiga, pembayaran melalui tempat pembayaran elektronika. Pelaporan pajak bumi dan bangunan.
Setelah melakukan pembayaran ke bank, maka secara langsung pembayaran tersebut akan masuk ke kas daerah dan akan langsung dilihat oleh gubernur melalui rekening yang sudah tersedia dari bank tersebut. Kemudian, UPPRD melakukan pelaporan kepada BPRD pada tanggal 1 awal bulan dan akan tutup buku pada tanggal 31 Desember tahun berjalan. UPPRD memberikan pelaporan tentang penerimaan daerah berupa PBB, BPHPT, pajak reklame, dan pajak air tanah atau PAT kepada BPRD untuk dilaporkan kembali kepada gubernur. Oke guys, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.